Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Eko, dengan kemudian ditetapkannya sebagai status darurat global oleh WHO. Ini tampaknya malah membuat masyarakat Indonesia semakin panik, Mas. Padahal virusnya memang tidak sampai sejauh ini, tidak sampai Indonesia. Ini menyikapi mengenai virus corona ini sebaiknya seperti apa sih, Mas Eko, menurut Anda? Sebetulnya ini kan kalau WHO mengumumkan, itu artinya kan memperingatkan negara-negara lain. Kan tidak semua negara itu siap menghadapi corona. Nah, yang terdampak paling lemah itu tentu pasti akan harus serius menanganinya. Itu negara-negara Afrika lah, kira-kira gitu. Jadi betul WHO segera mengumumkan persoalan ini agar mereka segera mempersiapkan persoalan ini jadi siap. Indonesia kan juga sudah, negara-negara lain juga sudah, Asia Tenggara juga sudah. Jadi kita harus menjaga soliditas persoalan ini agar jangan sampai melebar kemana-mana. Biar yang sudah ditangani segera sembuh dan ini segera juga ditangani oleh pemerintah-pemerintah di negara-negara masing-masing, kan. Tapi kemudian ada juga kemudian kewaspadaan dan juga kepanikan yang kemudian terjadi di masyarakat Indonesia, Mas Eko. Bahkan mungkin ada yang sudah mengatakan, wah susah nyari masker nih sekarang ke beberapa apotik dan hal-hal semacam itu. Apakah memang virus corona ini sedemikian ganasnya, Mas? Kan juga ada banyak beberapa penyakit juga yang pernah dihadapi oleh dunia global sebelumnya, Mas Eko. Bagaimana? Kalau panik itu wajar lah ya, karena ini kan juga bukan hanya di Indonesia, tapi banyak negara, 19. Jadi kalau warga negara Indonesia panik, saya kira itu wajar. Jadi yang perlu diantisipasi menurut saya yang kalau kita lihat di televisi, di koran sudah ada panduan, sudah ada cara-caranya gitu ya, agar kita terhindar lah, minimal terhindar lah. Misalkan tadi mencuci tangan yang lebih bersih, hal-hal sepele itu kan harus diperhatikan. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga menjaga menjaga hubungan jarak dengan, kalau misalkan ada orang Cina, misalkan orang Tiongkok sih, ya agak menghindar lah, untuk mau nggak mau lah. Jadi itu perlu dilakukan. Jadi kalau persoalan ini bukan hanya sekali ini ya, WHO mengeluarkan status darurat. Dulu juga pernah ada yang namanya flu babi, juga ada. Terakhir itu Zika di Afrika 2015-2016. Pernah juga ada SARS ya, dulu di tahun 2002 itu juga di Cina. Kemudian ada MERS itu 2012 itu di Semenanjung Arab. Itu hal-hal yang pernah dilakukan WHO. Memang WHO harus melakukan hal itu agar negara-negara siap menghadapi persoalan ini. Tapi kesiapan Indonesia sendiri sebetulnya seperti apa sih, Mas Eko? Apakah kemudian kebijakannya sudah betul-betul tepat nih, memulangkan? Lalu kemudian apakah alat-alat kita sudah cukup canggih sebetulnya untuk menangani? Ada beberapa rumah sakit kemudian juga sudah melakukan simulasi begitu ya, ketika nanti kalau jaga-jaga ketika ada virus corona, bagaimana, Mas Eko? Indonesia saya kira sudah siap ya, setelah kejadian di Wuhan kemarin, pemerintah Indonesia siap menghadapi ini. Lalu kita lihat dari pernyataan Pak Menteri Kesehatan juga sudah menyiapkan beberapa rumah sakit untuk persoalan ini. Jadi nanti yang dijemput di Wuhan itu akan dikarantina dulu, bukan di Jakarta, tapi kemungkinan ada di Batam. Jadi 14 hari di sana, kita lihat perkembangannya, 2 kali masa inkubasi. Kemudian setelah 14 hari mereka dinyatakan positif, baru boleh dia kembali ke keluarganya. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah ada nanti yang terdampak dari virus corona ini di Indonesia. Kan sejauh ini belum. Sudah ada 19 yang diperiksa. Tapi kan 9 negatif, 10 kita masih menunggu hasilnya. Ini banyak pertanyaan yang muncul, kenapa Indonesia negara yang besar, sementara negara-negara Asia Tenggara yang lain terkena. Ini kan menjadi pertanyaan. Saya pun juga demikian. Tapi mungkin memang belum terkena, atau mungkin jangan sampai lah. Betul. Tapi kalau peralatan saya kira Indonesia lebih siap lah daripada negara-negara yang lain. Mas Eko, kita juga pengennya kita sama-sama solid begitu ya melawan virus corona ini, tapi kemudian kan ada banyak berita hoax yang beredar. Mas Eko, ini banyak yang kemudian mengatakan, wah ini senjata biologis lah, lalu bahkan ada yang nggak masuk akal, virus ini menyebar lewat smartphone dari Tiongkok. Hal-hal semacam ini kan sebetulnya mengganggu dan kemudian membuat panik yang nggak jelas begitu kan akhirnya, Mas Eko? Kita harus pandai-pandai lah ya, pandai-pandai satu mengecek kebenaran berita bohong itu benar nggak sih.
juga harus kita smart lah, pintar lah, pandai-pandai bergaul dalam media sosial. Jangan hal-hal yang nggak masuk akal itu langsung dipercaya. Masa virus bisa menular melalui handphone buatan Tiongkok. Kalau kita pakai kita bisa menular, kan nggak masuk akal. Hal-hal seperti itu kan harus diedukasi kepada warga negara Indonesia yang di daerah lah khususnya ya. Tapi kenyataannya itu juga banyak juga yang percaya, Mas Eko. Percaya banyak. Jadi memang ini persoalan di Indonesia tuh hoax tuh biasanya lebih dipercaya daripada berita aslinya. Jadi itu kan bisa di forward kemana-mana kan, jadi orang percaya. Jadi kalau tidak ada berita bohong, stop sampai dia saja, jangan sampai disebar kemana-mana. Itu kan mengganggu lah ya, mengganggu orang lain yang tingkat SDM-nya kan berbeda-beda kan. Iya betul, tapi kesadaran, kewaspadaan, berperilaku hidup sehat di Indonesia paling tidak untuk menangkal virus ini, itu sudah cukup baik belum sih Mas Eko? Ini kan ada beberapa daerah yang mungkin masih jauh dari informasi, gaya hidupnya mungkin juga masih jelek begitu ya, buruk begitu. Bagaimana kemudian Mas Eko? Kalau di kota-kota besar saya nggak ada masalah ya, itu sudah menjadi kebiasaan rutin. Cuma di beberapa daerah pasti hal itu terjadi. Jadi itu harus Kementerian Kesehatan di daerah juga itu harus edukasinya harus terus-menerus bahwa menjaga kesehatan, terutama dalam kasus ini harus dimulai dari diri sendiri. Jadi bukan hanya bersih badannya, ya kan? Tapi juga orang lain juga harus bersih gitu loh. Jadi kalau kita makan, salaman dengan orang, biasakan dengan mencuci dulu tangannya dan lain-lain, bisa lewat sabun mandi atau antiseptik yang lain, itu kan menjaga diri sendiri juga. Lagi-lagi ini hal yang sangat sederhana ya. Sederhana, Mas Eko ya. Tapi kalau kita mencermati mengenai pemerintah sendiri, responnya seperti apa sih Mas? Paling tidak sudah cukup tanggap belum sih? Sudah. Presiden kan setelah kasus ini memerintahkan Kementerian Luar Negeri. Kali ini Bu Retno Marsudi sudah bertemu dengan Duta Besar Cina yang ada di Jakarta untuk melihat dan melihat perkembangan kasus ini di Wuhan. Kemudian juga menanyakan warga Indonesia yang ada di sana sampai sejauh mana dampaknya. Kemudian terakhir kan semalam ya, Bu Retno melakukan konferensi pers bahwa akan ada penjemputan warga Indonesia yang ada di sana, dan hari ini malam nanti mungkin atau dini hari sudah kembali ke Indonesia untuk di karantina. Jadi pemerintah Indonesia saya kira sudah cukup tanggap untuk persoalan ini. Jadi hadirlah negara dalam kasus ini. Perlu tidak sih Mas Eko kalau misalnya memang Kementerian Kesehatan ini melakukan konferensi pers gitu setiap harinya begitu ya, paling tidak untuk menyampaikan informasi bahwa memang virus corona ini perkembangannya seperti apa di dunia dan kemudian di Indonesia, paling tidak supaya membuat masyarakat Indonesia itu lebih kebal terhadap informasi hoax begitu loh, yang kemudian daripada memperkira-kirakan sendiri begitu. Bagaimana Mas? Ya, saya kira itu juga tujuan yang baik ya. Kalau nanti misalkan sudah datang warga Indonesia itu 14 nanti malam atau dini hari, saya kira Kementerian Kesehatan juga harus mengupdate. Ya, ini sekarang ada di karantina di mana, ya di rumah sakit mana, kalau bukan di rumah sakit di daerah mana, gitu kan. Perkembangannya bagaimana, jadi nanti tahu, warga Indonesia tahu. Jadi perkembangannya tahu, jadi kita bisa melihat ada nggak orang Indonesia yang terdampak kasus ini, virus ini. Siapa tahu ada. Ini kan kalau ada nanti menjadi pertanyaan juga, jangan-jangan nanti bisa menular kemana-mana, ya kan? Ya, kalau sudah begitu kan harusnya bukan hanya kita, jadi pemerintah juga harus fokus dan waspada persoalan ini. Itu malah kalau itu yang terjadi, kita malah membantu penyebaran virus corona kalau misalnya memang betul-betul ada warga negara Indonesia yang kemudian terkena virus corona. Betul, iya, karantina ya. Tadi pagi juga saya sempat melakukan wawancara Mas Eko dengan profesor mengenai biomolekul mengenai virus corona ini, juga menyatakan bahwa sebetulnya negara Indonesia sudah memiliki peralatan yang cukup canggih. Betul, ya. Dan sebetulnya sudah cukup aman lah, paling tidak sudah siap gitu ya mengatasi virus corona ini. Begitu juga dengan faktor cuaca. Ini juga sempat orang mengatakan bahwa karena ada faktor cuaca yang berbeda di Indonesia, kemudian lebih hangat begitu, tapi ternyata kemudian itu yang membuat virus corona tidak sampai Indonesia. Tapi kemudian lagi-lagi ini merupakan informasi yang kemudian tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Bahkan seorang profesor mengatakan seperti itu. Nah ini dengan adanya 243 orang nih dari Hubei nih, Mas Eko, ini kemudian ketika sudah melakukan proses karantina, apakah kemudian sudah selesai pemerintah Indonesia? Paling tidak sudah bisa menjamin bahwa sudah
negara Indonesia sudah aman nih ketika kemudian semua warga negara Indonesia sudah pulang ke Indonesia dan katakan nanti proses karantinanya sudah berlangsung baik dan negatif semuanya. Persoalan jangka pendeknya memang sudah selesai dengan datangnya warga Indonesia yang ada di Wuhan ke Wuhan ke Indonesia. Tapi persoalan jangka panjang juga harus diantisipasi. Misalkan kan sekarang Indonesia lagi menggalakkan destinasi wisata. Ya, ada penerbangan langsung dari Cina itu banyak ke Bali, ke Manado dan lain-lain. Nah, itu kan harus segera diperiksa juga nanti. Jangan-jangan ada juga yang masih tersisa di sana. Jadi kalau sampai bandara, mereka yang bisa diperiksa satu-satu misalkan. Suhu badannya dan lain-lain. Kalau memang ada indikasi ke sana, ya bisa harus dikarantina. Kalau terlalu banyak mungkin harus dipulangkan dan lain-lain. Itu persoalan lain yang harus dihadapi Indonesia. Nah, ini kan menjadi persoalan kalau lolos. Nah, lolos kan, kalau lolos itu menjadi bisa menular kemana-mana lagi ya kan. Jadi pemerintah dalam konteks ini dia harus siap lah. Oke, baik. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan kita selanjutnya di segmen selanjutnya. Mas Eko, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Kembali kami ingatkan, apabila Anda mau berpartisipasi, Anda bisa menelpon kami di 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita akan mulai menerima telepon dari Anda. Kita akan sapa dulu Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Solidaritas lawan pandemi. Begini Mas, bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Jenewa, Swiss pada Kamis yang lalu telah memutuskan dan mendeklarasikan bahwa wabah virus corona berstatus gawat darurat dan menjadi perhatian di dunia. Ini sebagai kejadian luar biasa yang mengancam kesehatan masyarakat di banyak negara akibat penyebaran wabah secara global. Dan ini juga membutuhkan tanggap maupun koordinasi dari negara-negara seluruh dunia. Kemudian begini Mas, sekalipun WHO menyatakan bahwa sampai saat ini belum diperlukan larangan bepergian ke Cina akibat merebaknya wabah virus corona tersebut. Nah, kemudian sampai dengan Jumat tadi malam Mas, bahwa wabah virus corona di Wuhan, Tiongkok tersebut telah merenggut korban 213 orang meninggal dunia dan 9.692 orang terjangkit dan telah menyebar di 23 negara. Sekalipun Mas, yang meninggal itu hanya berada di Cina. Dan kita bersyukur bahwa sampai saat ini negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Wuhan tidak ada yang terjangkit virus atau menjadi korban virus tersebut. Kemudian Mas, sebagai perbandingan, bahwa jumlah korban yang terjangkit virus corona antara Desember sampai Januari atau efektif 2 bulan ada 9.692 dan yang meninggal 213 orang. Sedangkan yang terjangkit wabah SARS antara 2002 dan 2003 atau 2 tahun itu ada 8.098 orang, kemudian yang meninggal 774 orang. Artinya apa Mas? Bahwa virus corona ini benar-benar ganas dan benar-benar cepat merebak. Nah, kemudian begini Mas, kita rakyat Indonesia pantas mengapresiasi untuk kinerja pemerintah Indonesia yang telah sigap dan cepat di dalam merespon kaitannya dengan penyebaran wabah virus corona di seluruh Indonesia ini. Dan telah kemudian pemerintah juga telah berinisiatif dengan segera untuk mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia yang terisolir di Wuhan, Cina. Baik Mas, semoga virus corona tersebut tidak merambah ke Indonesia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang Saptono. Kita langsung beralih ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, solidaritas epidemik itu hendaknya dimotori oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Ya, saya mengharapkan pemerintah negara ini harus hadir dalam hal pengadaan masker, penyediaan masker untuk masyarakat ini. Dan pemerintah harus menindak tegas apabila industri masker itu menaikkan harga sedemikian tingginya sehingga rakyat susah. Terus solidaritas lagi kita mengharapkan negara ini harus hadir dalam mensosialisasikan kebersihan dan penangkal awal daripada untuk mencegah corona ini. Itu bisa saja bekerja sama dengan kelurahan, RT atau puskesmas untuk mensosialisasikan masyarakat tersebut ya di daerah tempat, sehingga masyarakat waspada
kita harus menyadari bahwa ini bukan merupakan sesuatu yang biasa, tapi yang luar biasa. Tapi kita mengharapkan kehadiran negara ini, pemerintah ini. Ya, jadi jangan sampai kita itu lalai. Ya, meskipun belum ada yang terkena, apakah dikarenakan kita belum punya alat, apakah memang dikarenakan cuaca dan sebagainya. Sama sekali yang kita harapkan sekali BPJS itu harus layak, harus segera dikontrol. Jangan sampai nanti mereka datang dengan menggunakan BPJS ditolak oleh rumah sakit ataupun puskesmas. Ini pernah kejadian di rumah sakit dan puskesmas di daerah saya Sawanajang di sana, Mas. Ini merupakan sesuatu yang sangat serius sekali. Tidaknya saja di kota, tapi yang harus diperhatikan di daerah-daerah, di desa-desa. Kalau kita menggunakan BPJS, mereka tolak gitu, Mas. Jadi ini kembali lagi, negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Tidak hanya dengan berbicara saja, tetapi dengan perbuatan nyata, kerjaan nyata, negara harus hadir. Sama sekali sekarang ini yang mendesak adalah penyediaan masker. Contoh lagi, untuk membersihkan cuci tangan, artinya sabun, jangan sampai nantinya industri sabun untuk meningkatkan harganya sedemikian rupa karena kita butuhkan. Mari lagi, negara harus hadir dalam bentuk kegiatan nyata, pernyataan nyata, perbuatan nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Kita beralih ke Pak Beni dari Bali. Pak Beni, selamat pagi. Iya, pagi. Ya, silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Metro pagi ini sudah mengangkat topik ini. Saya hanya memberikan saran saja, mengingat kondisi tentang rumah sakit kita di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Saya takutnya ini kekurang canggihan lab kita sehingga kita belum bisa mendeteksi virus ini sebenarnya benar nggak belum masuk ke Indonesia. Saya pikir ada baiknya juga kita bekerja sama dengan negara-negara maju yang sudah mendapatkan bahwa di negaranya itu sudah terserang virus itu. Yang kedua, saya pikir pemerintah tidak menunggu dulu virus ini masuk ke Indonesia sehingga baru diumumkan tanggap darurat. Karena ini persoalan kesehatan, penyebarannya melalui udara, saya pikir pemerintah juga sudah mulai sekarang sudah harus menyatakan ini tanggap darurat. Jangan kita menunggu setelah virus ini nyebar kemana-mana di provinsi, baru ditetapkan tanggap darurat. Ini sangat membahayakan bagi masyarakat kita sendiri. Harapan saya, pemerintah harus segera menyatakan dan sekaligus bertindak apa-apa instrumen yang sudah harus disiapkan dalam tanggap darurat supaya masyarakat itu tidak banyak korbannya. Saya pikir itu saran saya kepada Metro pagi ini dan sekaligus kepada pemerintah. Baik, terima kasih Pak Beni dari Bali. Sebelum kita jeda kembali, kita akan bahas sedikit. Mas Eko, mungkin kita mulai dari Pak Bambang Saptono tadi di Surakarta ya. Mas Eko ya, ini datanya menyimpulkan bahwa ini lebih menakutkan dibandingin SARS dan MERS. Bagaimana kemudian Mas Eko, ini kalau kita cermati mengenai data-data ini? Ya, ini kan sebetulnya baru ya, corona ini, virus yang baru. Kita lihat kalau di Cina memang sangat ganas ini. Sudah ada banyak orang yang meninggal, ratusan ya, dengan sekarang ribuan yang sekarang dikarantina di sana untuk diperiksa lebih lanjut. Cina memang lebih siap terkait masalah ini. Dia sudah mendirikan rumah sakit yang sekarang sudah dibangun untuk persoalan ini. Kebut itu ya? Betul ya. Yang lain-lain kita belum tahu ya. Negara-negara lain saya kira juga sudah melakukan hal itu. Lebih siap lah dibanding negara-negara yang mungkin di Afrika sana. Memang disebutkan belum ada vaksinnya, Mas. Tapi ada juga informasi dari Tiongkok menyatakan mereka mengklaim sudah bisa menyembuhkan. Tapi kemudian tidak merinci lebih jauh ini sembuhnya bagaimana prosesnya, lalu kemudian obatnya apa. Cina harus terbuka lah kalau dalam persoalan ini. Karena ini kan mulainya dari Cina. Kalau dia bisa menyembuhkan, lebih baik dibantu negara-negara yang terkena. Ini obatnya ini. Jadi kan ini bisa menjadi persoalan bangsa, persoalan bersama. Jadi mereka yang tertular bisa cepat tertangani dan cepat sembuh. Ini kalau dia mengklaim sendiri bisa sembuh, terus bisa menyembuhkan rakyatnya sendiri, kan lebih baik di-share ke negara-negara lain agar bisa
sampai sekarang memang menolak untuk mendapatkan bantuan tenaga medis dari negara-negara lain. Betul, ya? ini kan persoalan juga. Ini menjadi persoalan. Cina ini kan kadang-kadang tertutup, Egan. Jadi negara-negara lain nggak bisa masuk, WHO juga nggak bisa masuk. Jadi apa yang terjadi di sana? Ini kan cuma merilis pernyataan-pernyataan dari pejabat-pejabat di Cina sendiri. Egan. Yang membuat kita tetap harus waspada begitu. Betul, ini benar atau enggak? Baik. Betul, ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita lanjutkan diskusi kita, Mas Eko. Beberapa penelpon tadi menyampaikan harus ada peran lebih, Mas Eko, dari negara. Kehadiran negara yang porsinya lebih banyak dibandingkan sekarang itu dituntut. Mungkin penyediaan masker dan bahkan mungkin kalau perlu ditetapkan tanggap darurat tanpa menunggu virus corona masuk ke Indonesia. Bagaimana Mas? Penyediaan masker pasti bisa kita minta lah kalau kita datang ke puskesmas misalkan atau rumah sakit, itu free kok. Saya juga sudah mengalami itu. Saya coba masuk ke puskesmas, rumah sakit, melihat kondisi di sana. Kalau kita minta masker dikasih. Jadi itu salah satu kehadiran negara di sana, bekerja sama dengan rumah sakit. Kalau kita tidak harus menunggu tanggap darurat itu harus ini dulu, harus ada kasusnya, kan. Kalau memang nggak ada kasusnya, nanti muncul tanggap darurat kan menjadi lucu gitu. Harus ada kasusnya. Jadi kasusnya bisa banyak, mungkin dari pemerintah bisa mengeluarkan itu tanggap darurat. Jadi aturannya memang seperti itu. Aturannya memang seperti itu. Jadi kalau kita melihat sekarang belum ada, jadi susah untuk mengeluarkan pernyataan tanggap darurat. Kecuali nanti mungkin yang dari dari Tiongkok itu datang malam nanti atau dini hari, diperiksa di Batam ya kira-kira gitu nanti, itu dilihat ada terkena virus, bisa pemerintah mengeluarkan tanggap darurat di sana. Tentu kita tidak harapkan itu terjadi ya Mas. Betul, ya. Tapi ada juga ketidakyakinan terhadap fasilitas kesehatan kita juga nih. Tadi masih ditanyakannya, wah jangan-jangan memang rumah sakit kita ini nggak punya alatnya begitu, nggak punya laboratorium yang komplit begitu ya. Iya, itu kan pertanyaan banyak orang sebetulnya. Kenapa Indonesia yang negara besar, yang tetangga-tangganya kena, Indonesia nggak kena sendiri? Bisa jadi karena memang belum masuk di sini, bisa jadi karena laboratoriumnya kita nggak canggih untuk mendeteksi, ya kan? Atau mungkin belum. Jadi persoalan ini bukan hanya saya, Egan atau yang lain, tapi juga pertanyaan banyak pihak. Tapi kalau kita melihat tadi Egan wawancara dengan profesor yang sangat berkompeten tadi, memang di Indonesia sebetulnya sudah ada banyaklah laboratorium yang canggih untuk mendeteksi virus ini. Jadi kita jangan ragulah dengan kesehatan Indonesia. Lebih baik kita menyiapkan diri sendiri begitu ya Mas. Betul, dengan adanya virus corona yang kemudian merebak di mana-mana. Tapi Mas Eko, dengan kemudian merebaknya virus corona yang berasal dari Cina ini sendiri, hubungan internasional kita dengan Tiongkok maupun Tiongkok dengan negara-negara lain itu pengaruhnya seperti apa sih Mas? Ada tidak sih? Saya kira nggak ada masalah ya, karena ini pandemik ya. Jadi ini persoalan kesehatan tidak ada hubungannya dengan persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan yang lain-lain ya. Karena Cina juga sudah melakukan kasus ini dengan baik lah. Jadi dia bisa menangani persoalan ini yang belum mungkin keterbukaan saja yang diharapkan oleh negara-negara lain. Tapi kalau lihat responnya, jadi kalau Menlu kemarin juga sudah bertemu kan dengan duta besar Tiongkok yang di Jakarta. Ini dia menjelaskan persoalannya, termasuk tata cara penjemputan warga Indonesia di sana. Jadi saya kira hubungan Indonesia dan Tiongkok nggak ada masalah. Investasi Tiongkok di Indonesia juga banyak sekali. Tiongkok juga investasi di banyak negara juga banyak sekali. Jadi persoalan ini jangan dikaitkan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi dan lain-lain. Ini murni persoalan kesehatan. Banyak kemudian mengaitkan, wah ini jangan-jangan bisa mengurangi investasi begitu ya. Ada gangguan komunikasi dan gangguan hubungan nanti ke depannya. Itu kira-kira tidak akan terjadi begitu ya Mas Eko ya? Mudah-mudahan tidak terjadi kan. Baik, Mas Eko terima kasih telah bersama kami di Editorial. Kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya kedatangan dari seluruh warga negara Indonesia yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Pemirsa, seluruh komponen bangsa sudah saatnya menyatukan langkah dan membangun solidaritas bersama untuk mengantisipasi dan mengalahkan pandemi global virus corona. Kita mampu menghadapi pandemi ini bersama-sama. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi.